Nah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya, karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridho Allah, melainkan menuju penyambutan ridho Rabb palsu, yaitu Dajjal. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain menggambarkan situasi kita hari ini sebagai berikut: hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam seperti memperebutkan makanan di mangkok. Seseorang langsung bertanya, apa karena kita minoritas sedikit jumlahnya? Kata Nabi, tidak, kalian jumlahnya banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Cuma sayang kalian ketika itu seperti buih yang mengapung di atas air. Buih itu ciri khasnya ringan, Pak. Itulah perbedaan kita dengan generasi terbaik dahulu kala, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bobotnya berat, Pak. Bobot akidah, bobot akhlak, bobot ukhuwah, bobot ibadah, bobot muamalah, bobot infak sodakohnya, bobot dakwahnya, jihadnya berat, Pak. Nah, kita ringan, Pak. Dan kata Nabi, kalau sudah seperti itu kondisi umat ini, sekalipun banyak tapi ringan, Allah cabut rasa takut musuh kepada kalian. Hari ini musuh takut nggak sama kita, Pak? Nggak takut musuh sama kita hari ini. Dia bikinlah skenario penusukan tanpa darah. Ajib, ada penusukan tanpa darah, Pak. Nanti lihat aja, pasti umat Islam yang jadi sasaran. Yang dibilang pelakunya pasti umat Islam, kaitannya dengan Islam. Gitu. Nggak ada takutnya, Pak, mereka dengan kita hari ini. Kenapa nggak ada takutnya? Karena kita nggak pantas ditakuti. Apa yang pantas ditakuti dari orang yang dalam sholatnya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di luar sholat kelakuannya kayak Yahudi Nasrani? Apa yang patut ditakuti dari orang seperti ini? Yang antara ucapan dengan perbuatannya nggak ada sinkronisasi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, lebih parah lagi kata Nabi SAW, dan Allah menanamkan penyakit al-wahan di dalam hati kalian. Sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Cinta dunia, takut menghadapi kematian pantasnya menjadi cirinya orang apa, Pak? Orang kafir. Orang kafir itu cinta dunianya luar biasa, Pak. Orang kafir takut matinya luar biasa. Kenapa? Karena mereka menganggap dunia is everything. Dunia itu segala-galanya. Sampai-sampai ada film James Bond, judulnya apa? The world is not enough. Dunia ini nggak cukup. Saking serakahnya mereka. Itu orang kafir, Pak. Kalau kita orang beriman seperti orang kafir juga kaedahnya, apa bedanya kita dengan mereka? Iya kan? Maka coba lihat pendahulu-pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di dalam hati mereka yang ada bukan hubbud dunia, hubbul akhirah, hubbullah, hubbul jannah. Itu yang mereka cintai. Hubbus syahadah, cinta mati syahid. Itu yang ada dalam hati mereka. Seorang Abu Bakar As-Siddiq di bidang akidah, akhlak, ukhuwah, infak, sodakoh, dakwah, jihad, ibadah luar biasa. Saudagar kaya raya pula. Tapi prinsip hidup dia apa? Prinsip hidup Abu Bakar As-Siddiq, ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tanganmu, jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Jadi di dalam hatinya Abu Bakar dan para sahabat lainnya pada umumnya, yang ada bukan dunia, al-akhirah. Kenapa? Karena dunia bukan tempat terakhir hidup kita. Bahkan dunia ini tempat kita mati, Pak. Nah, itu juga alasan kedua kenapa harus takut mati. Orang beriman mustahil takut mati. Kenapa? Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Kita ini bukan takut matinya, Pak, tapi takut mati yang salah. Itu yang kita takut. Dan kita sibuk berupaya bagaimana caranya mendapatkan mati yang baik, husnul khatimah. Bahkan ada di antara sebagian umat Islam ini, orang-orang beriman ini, yang tidak sekedar mau husnul khatimah standar umum, Pak, maunya mati syahid. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang mati syahid, yang mati di medan peperangan melawan musuh-musuh Allah dan terbunuh oleh musuh-musuh Allah, rasa sakitnya, matinya seperti digigit semut. Satu. Yang kedua, begitu ruhnya berpisah dari jasadnya, ketemu dengan Allah Ta'ala, ditanya sama Allah, apa yang kau inginkan? Dia jawab, cuman satu yang kuinginkan ya Allah, kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku kembali, biar aku berperang lagi melawan musuh-musuh engkau, aku terbunuh lagi. Hidupkan lagi aku berperang lagi sampai aku terbunuh. Hidupkan lagi, terus begitu. Kenapa? Saking mulianya dia rasakan mati syahid gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, para pendahulu kita tuh begitu, Pak. Ya.
termasuk mereka yang telah mengusir para penjajah Portugis kafir, Belanda kafir, Jepang kafir, semuanya begitu. Tidak ada teriakan yang mereka teriakan kecuali apa? Allahu Akbar. Dengan niat apa? Bukan penjajahnya saja terusir, tapi semua sistemnya terusir. Tapi kan kita khianat, Pak. Penjajahnya sudah terusir, hukum kafirnya diawetkan di negeri ini. Ya, ini kan pengkhianatan. Memangnya Anda pikir di Ponorogo Imam Bonjol dulu tinggal di mana? Di kesultanan Islam. Hukum Allah berlaku ketika itu, Pak. Ini itu zaman khilafah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an sampai diberi julukan khusus sama Nabi kita. Apa julukannya? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dikasih gelar sekaligus doa, dikabulkan sama Allah doanya. Sehingga Khalid bin Walid kalau mimpin pasukan nggak ada kamus kalah, Pak. Kamusnya menang terus. Suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan musuh Romawi. Tapi dia berhasil memompa moral para pengikutnya, pasukannya, sampai akhirnya mereka berangkat ke medan perang bila raibin wala syakin, tanpa keraguan dan kebimbangan. Dan di perjalanan menuju ke medan perang, Khalid bin Walid mengucapkan satu kalimat yang terdengar sama tentara Romawi. Apa kalimatnya? Ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Aku datang dengan sekumpulan manusia, wahai orang-orang Romawi, yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Begitu terdengar sama tentara Romawi, dia lari menuju panglimanya, dia lapor kepada panglimanya. Jenderal, barusan saya dengar panglima Islam ngomong begini. Si jenderal Romawi itu langsung gemeteran, dia bilang, gimana kita bisa memenangkan peperangan lawan orang-orang yang nyari mati sedangkan kita pengennya hidup? Bingung dia, kalah mereka, jatuh moral mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Anda tahu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang keluar masuk medan peperangan kerjaannya seumur hidupnya, meninggalnya di mana, Pak? Di atas tempat tidur. Dan lagi-lagi keluar kalimat betuah dari mulut dia sebelum dia meninggal. Apa dia bilang? Mana matu ainul jubana. Semoga mata para pengecut nggak bisa tidur nyenyak, katanya. Kenapa? Karena para pengecut itu paling nggak mau pergi ke medan perang, maunya di rumah ngendon, tidur aja. Lihat saya panglima perang, matinya di atas tempat tidur. Mau lari dari kematian, lihat kematian bisa menjemput di atas tempat tidur. Dan jenazah mulia Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika dimandikan, ditemukan pada sekujur tubuhnya tidak kurang dari 80 bekas luka tombak, luka panah dan luka pedang. Matinya mesti di atas tempat tidur.